Hai semua, nama saya Fatih. Menampakkan cerita horor dan hal gaib kini hadir di malam-malam kalian. Pasti banyak sekali dari kalian yang sudah pernah melihat potongan CCTV dari serangan hantu yang menimpa seorang wanita di sebuah hotel di Malaysia. Cerita itu sepertinya sempat viral beberapa tahun belakang. Saya memang akan membahas tentang video itu, tapi ingin menceritakan kisah lain di mana video sesingkat itu menyimpan misteri yang sangat besar sekali. Yang terjadi di CCTV itu, banyak yang percaya jika rekaman video itu terjadi di sebuah hotel, salah satu hotel besar di Malaysia. Namun banyak cerita yang mengatakan jika video itu berada di tempat latihan mengemudi. Bisa kalian lihat betapa besarnya halaman dari tempat itu. Dan ternyata video itu memang benar dari sebuah tempat belajar mengemudi yang teridentifikasi bertempat di Puchong, Malaysia. Dengan viralnya video tersebut, ada sebuah production film yang ingin mengangkat kebenaran dari video tersebut. Coba kalian tonton dulu video berikut ini. Video ini adalah versi panjang dari video wanita yang diserang oleh hantu tersebut. Dan dikabarkan pula wanita ini gila dan kekasihnya menghilang hingga sekarang. Wanita ini bernama Ayu, datang bersama seseorang yang dikatakan kekasihnya. Maka mereka seperti sudah mengenal tempat tersebut. Benar, karena Ayu memang dikabarkan salah satu pegawai dari sekolah mengemudi ini. Lantas, kenapa tempat sebesar itu tak ada penjaganya? Baiklah, lokasi driving school ini memang sangat besar sekali, bersebelahan dengan sebuah makam yang juga besar. Banyak juga properti di dalamnya, komputer, mobil, dan kendaraan-kendaraan lain, semuanya lengkap, tapi tak berpenjaga, karena tak ada yang berani berjaga malam di tempat itu. Kembali lagi, mereka berdua memasuki gedung itu sambil melihat-lihat keadaan sekitar. Dari CCTV terlihat sekitar jam setengah 1 malam. Mereka mengobrol, duduk berdua, namun tak lama mereka saling bertengkar. Cowok ini keluar meninggalkan Ayu, ia masuk ke ruangan lain.
Ayu terlihat mulai resah dan juga ketakutan. Di ruangan lain, cowok itu pun seperti mulai mendapatkan gangguan. Mulai dari pintu bergerak, komputer menyala sendiri secara bersamaan, lalu mati sendiri ketika diperiksa. Ia pun lari ketakutan, dan anehnya, disinilah rekaman terakhir dari pria ini terlihat. Dan pria itu dikabarkan menghilang hingga saat ini. Kemudian di tempat lain, Ayu mulai resah. Berada di ruangan itu, menunggu pria tersebut tak kunjung kembali. Saat sedang menunggu, tiba-tiba ada pergerakan kursi. Ia pun sontak menoleh lalu kaget. Ia menelpon seseorang. Sepertinya yang ia telepon adalah pria itu, namun tak ada jawaban. Lalu ia menelpon orang lain. Diketahui orang yang ditelepon adalah temannya yang bernama Maya. Tapi seperti yang dikatakan Maya, saat sedang telepon, Ayu tak berbicara. Ia berteriak minta tolong dan terdengar suara benda-benda jatuh yang sangat keras sekali. Jika kalian lihat di CCTV, di panggilan Ayu yang kedua, memang ia sepertinya langsung kaget dan langsung terjatuh dan tak sempat menutup telepon. Karena kejadian ini, Ayu menderita gangguan mental. Betapa misteriusnya hal tersebut. Ada sebuah production film yang cukup besar. Mereka mencoba menelusuri, melakukan beberapa investigasi dengan kasus yang sangat aneh itu. Mulai bertanya-tanya kepada teman, saksi, penjaga gedung, pekerja, dan juga teman-teman mereka. Namun semua itu tidak berujung, karena setiap orang memberikan keterangan yang berbeda menurut versi mereka. Akhirnya mereka mencoba melalui seorang ustadz yang memiliki kemampuan khusus. Hari pertama, mereka mencoba mendatangi tempat yang diduga lokasi dari CCTV itu. Walaupun alamat sudah jelas, namun mereka berkata, jika sebelum mencapai lokasi, mereka diputar-putarkan oleh GPS. Bukan di situ saja, saat sampai di tempat itu, berbagai keanehan muncul, mulai dari mobil bermasalah, alarm mobil yang menyala terus-menerus, hingga beberapa waktu muncul sebuah angin besar dan aneh. Tiba-tiba semua alat elektronik, audio, lighting, termasuk mobil juga mati secara mendadak. Ia tak bisa digunakan lagi. Dengan keanehan tersebut, mereka mencoba mundur.
mundur 10 meter, hanya 10 meter dari pintu gerbang mereka berdiri. Dan secara ajaib, semua alat itu menyala kembali, termasuk juga mobil. Ada sesuatu yang menahan mereka untuk melakukan investigasi. Di hari kedua, mereka kembali lagi bersama Pak Ustadz. Mereka berhasil masuk hingga ke dalam, mencoba meneliti tempat tersebut, mulai dari lokasi di mana pria itu menghilang. Coba kalian perhatikan, inilah lokasi di mana Ayu waktu itu pingsan dan juga kursi-kursi berterbangan. Dan inilah lokasi di mana pria yang bersama Ayu dinyatakan hilang. Ia masuk di lorong tangga untuk turun ke arah bawah, tapi ia tak pernah keluar lagi dari lorong itu. Sesampainya di lokasi ini, mulai datang gangguan-gangguan yang cukup ekstrim. Coba perhatikan, salah satu kru secara tiba-tiba terpental sangat jauh. Dan secara tiba-tiba keserupan penghuni yang ada di sana. Mereka meminta jangan ada manusia di sana. Terjadilah pertarungan antara Pak Ustadz dengan jin kan ya. Bagi saya ini adalah salah satu kesurupan yang cukup mengerikan juga. Orang itu bahkan bisa melompat hingga seperti ini. Saya berpikir kalau itu trik, seperti di prank-prank yang ada magnet di tubuhnya lalu ia bisa menempel di tembok. Namun ternyata bukan. Ada perbedaan. Jika pakai magnet, orang ini akan menempel badannya, sedangkan pria yang kesurupan ini bergelantungan dengan satu tangan di atas sana. Dia seperti memiliki tenaga super di tangannya, bisa mengangkat tubuhnya hingga seperti itu. Bahkan kru-kru yang lain harus siap saat Pak Ustadz mencoba menyembuhkannya. Dan seketika saat disembuhkan, pria itu langsung terjatuh ke bawah. Dan disitulah investigasi itu dihentikan. Bahkan sang Ustadz sendiri berpesan, jangan ada lagi yang mencoba untuk mencari tahu, karena akan sangat berbahaya buat diri mereka. Dan sampai sekarang masih belum ada yang bisa menjelaskan dari kejadian-kejadian aneh dan juga orang hilang yang ada di tempat itu. Itulah penjelasan yang cukup panjang dari video wanita yang diserang hantu. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like-nya. Bagi yang tidak suka, silakan unlike video ini. Tapi jangan lupa untuk subscribe channel kami, karena kami akan memberikan tayangan emas untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.